saya ingin mengajak kita untuk renungkan satu kebenaran yang saya beri judul hati menyatu dalam kekeluargaan ya. Hati menyatu dalam kekeluargaan. Jadi hatinya kita menyatu-nyatu dalam kekeluargaan gitu ya. Maka dalam bahasa Inggris saya pakai ungkapan lain tapi sebenarnya mestinya sama, yaitu the power of togetherness ya. Di mana together itu yang adalah ada kekuatan, ada kekuasaannya ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin sharing kepada saudara dengan memulai mengenai, saya mengingatkan, saudara-saudara pernah dengar dari saya bahwa saya ini berasal dari keluarga besar, 9 bersaudara, saya anak ke-8, dan seluruhnya keluarga kami dulu bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga akhirnya kami diselamatkan satu dari yang kecil-kecil dulu sebenarnya. Keponakan saya diselamatkan oleh Tuhan dalam kurun waktu 2 tahun, semuanya selamatkan. Lalu yang saya bersaudara bersama ayah ibu agak belakangan ya, agak belakangan dan agak lambat karena sudah berumur, biasanya nggak gampang diselamatkan. Kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, baru 5 tahun. Tapi prosesnya kami akhirnya Tuhan selamatkan semua dalam kurun waktu 35 tahun. Jadi dijumlah dengan 2 tahun akhirnya 37 tahun. Nah, bagian terakhir yang belum diselamatkan itu adalah 4 orang kakak saya yang pertama, awal-awal, dan ayah saya. Nanti itu urutannya akhirnya Tuhan atur sedemikian rupa sehingga kemudian siapa yang lebih dulu dan sebagainya, dan kakak nomor 3 yang paling terakhir. Tapi ayah saya termasuk yang agak belakangan, karena dia mempunyai prinsip yang sangat kuat. Nah, tapi kemudian akhirnya ketika oleh membaca buku ya yang ditulis oleh seorang tokoh yang bertobat jadi anak Tuhan. Ini tokoh sebenarnya tokoh sangat terkenal di Indonesia. Lalu kemudian dia nulis bukunya sampai kampung saya, lalu dibaca oleh saya 1 buku, 2 buku, 3 buku ya. Saudara-saudara pernah dengar ceritanya, sampai kemudian ketika 17 buku dibaca semua, akhirnya dia sangat percaya kuat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Tapi karena beliau agak terpandang di daerah Blitar dan Tulungagung dan Kediri, maka beliau tidak langsung bergabung ke gereja gitu. Karena ngapa ujuk-ujuk kok ikut ke gereja gitu, seolah-olah orang kok nggak punya pendirian gitu. Jadi akhirnya beliau percaya kepada Yesus, tapi kemudian membina imannya itu sendirian. Jadi di rumah doa sendiri. Kami pun yang sudah bertobat nggak tahu karena nggak diberitahu gitu. Kemudian beliau bergumul sendiri. Tapi kemudian setelah hampir 1 tahun atau 1 tahun lebih sedikit, beliau tuh merasa resah gitu, resah sekali. Karena rupanya beliau mengatakan, sesudah nanti kemudian beliau akhirnya bergabung ke persekutuan orang percaya, akhirnya beliau mengatakan begini, pada waktu itu saya seperti ikan yang tidak hidup di air. Ikan yang tidak hidup di air dan ikan yang tidak hidup dengan ikan-ikan lainnya gitu. Sehingga rasanya seperti gimana ya, walaupun bisa hidup tapi ya terengah-engah gitu. Lalu akhirnya beliau sangat frustrasi dan akhirnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya sudah membaca Injil dan Engkau itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Saya ini mau cari alasan untuk saya ikut bergabung ke gereja itu karena saya rasa di situ nanti saya akan mendapatkan ya keperluan saya untuk seperti persekutuan keluarga ini gitu. Tapi kok nggak ada jalannya. Kalau gitu apa Tuhan mau karuniakan saja saya penyakit, lalu nanti Engkau sembuhkan gitu. Lalu akhirnya ya dalam bahasanya beliau, Tuhan murah hati karena langsung dapat 3 penyakit kan gitu kan. Pertama-tama nggak bisa kencing batu, boleh dibilang gitu. Lalu kemudian ada batu, lalu kemudian dari telinga keluar lendir yang berbau busuk gitu. Lalu kemudian yang ketiga ininya mati separuh. Dan sementara kami resah, kami sedih gitu, tapi beliau senyum gitu. Lalu kemudian satu kali dia minta kepada abang saya, kakak nomor 3 yang laki-laki paling besar, masih ada di kampung, disuruh mengantarkan ke lurah. Dan waktu sampai di lurah akhirnya ya itulah ada percakapan, bertanyalah, lurah apakah ada ada larangan untuk orang pindah agama dan sebagainya. Tapi karena lurahnya tahu bahwa ayah saya berpengetahuan,
Nggak mungkin jawab, oh iya gitu, nggak mungkin. Jadi jawabnya, ya Bapak tahulah nggak ada gitu. Oh gitu ya, pasti ya Pak Lurah, iya ya Pak. Kenapa tuh Pak? Ya kamu kan tahu kan, lurahnya masih muda. Saya ini kan apa namanya sakit. Oh iya Pak, saya dengar bawa sakit. Oh itu bisa kok Pak dibawa ke dokter, nanti bisa ditolong gitu. Oh iya anak-anak saya juga ngomong begitu. Tapi enggak, saya itu begini loh. Lurah, saya itu cuma dengar-dengar itu cukup sering dengar orang Kristen itu kalau doa atau pendeta itu berdoa kok suka sembuh gitu. Jadi saya ini mau coba gitu. Coba minta mereka mendoakan gitu. Bisa kan? Ya nggak apa-apa lah Pak, mau minta kesembuhan gitu. Lurahnya bilang. Lalu kemudian setelah itu, tapi lurah, kamu tahu kan saya ini orang di kampung ini sebagai orang yang baik atau nggak baik? Oh Bapak ini dikenal orang baik sekali gitu. Ya kalau saya orang baik jadinya saya kan harus tahu berterima kasih. Oh iya Pak, terima kasih gitu. Nah terima kasih ini, terima kasih yang sepadan kalau nanti saya sembuhkan dari 3 penyakit ini. Menurut saya ini, saya mesti ikut jadi Kristen. Loh, lurahnya kok ke situ akhirnya Pak gitu. Jadi seperti terjebak gitu. Kok gimana sih Pak? Kok ke situ? Nanti enggak. Kenapa sih? Nanti takutnya kan Bapak sekarang ke sini, nanti lalu Bapak pulang, lalu kemudian Bapak lakukan itu, lalu Bapak jadi Kristen. Nanti takutnya orang pikir bahwa saya suruh Bapak jadi Kristen gitu. Oh enggak. Saya akan terangkan kepada semua orang. Bukan lurah yang. Jadi tenang saja, lurah akan posisinya aman. Tapi kalau saya ini kan tapi nggak ada larangan kan itu aja yang penting supaya semua orang tahu bahwa lurah pun juga mengatakan nggak ada larangan. Oke. Ya, lalu kemudian akhirnya beliau datang dan kepada pendeta beliau minta didoakan. Pak pendeta pun juga mengatakan, Pak sebenarnya batu itu bisa dioperasi. Kebetulan kakak sepupu dari ayah saya baru saja operasi itu karena dia kerja di Bentul ya. Jadi dioperasi sembuh gitu. Bisa Pak dioperasi. Lalu dia katakan, iya Pak nggak apa-apa bisa dioperasi. Tapi saya minta Pak pendeta doakan aja lah. Lalu kemudian didoakan dan ketika didoakan rupanya kemudian beliau pulang. Di rumah kami itu rumahnya cukup besar, depan ada beranda. Ayah saya punya pikiran gini, kalau orang siang-siang tidur di dalam rumah itu tanda orang malas gitu. Beliau orang rajin sekali. Jadi akhirnya beliau mengatakan, ya saya tidur di luar, biasanya tidur di luar sebentar lah kalau ngantuk atau lelah sekali di luar rumah di dipan gitu. Tapi kali itu panas sekali sehingga beliau nggak tahan, akhirnya beliau masuk rumah. Dan di kasurnya beliau tidur. Tahu-tahu jam 1:30 terbangun dan kok bisa-bisanya pengen pipis. Padahal sudah lama nggak pipis, pengen pipis. Terus panggil ibu saya. Nah di rumah yang sangat besar itu, ibu saya itu jaga toko di depan untuk mensuplai warung-warung makanan di kampung kami, membeli bahan mentahnya dari tokonya ibu saya. Lalu dipanggil lah pada waktu itu anak-anaknya sudah pada punya rumah sendiri-sendiri jadi tidak ada di situ. Dipanggillah ibu saya, enggak kedengaran. Lalu ayah saya kan tahun 64 mengalami kecelakaan sehingga beliau itu kalau jalan begini pincang. Sehingga tidak bisa lari ke kamar mandi. Jadi panggil ibu saya enggak dengar. Akhirnya beliau enggak tahan dibuka ininya lalu kemudian langsung banjir bandang. Sampai akhirnya belambang gitu. Terus kemudian nanti waktu kemudian ibu saya mencek gitu. Tadi bapaknya anak-anak di mana? Dicek, loh lah kok ada air. Kenapa? Nah tadi kamu saya panggil-panggil nggak datang gitu. Jadi ya saya tadi kepingin pipis lalu saya panggil-panggil nggak datang. Jadi akhirnya ya ini sudahlah. Tapi begini, tolong ini pas panas sekali dan angin cukup banyak, tolong jangan dibersihkan gitu. Ternyata waktu kering itu hamparan pasir, jadi batunya pecah. Makanya setelah itu kok akibatnya juga nggak berapa lama setelah beliau bisa kencing banyak itu, tahu-tahu itu cairan yang berbau busuk dari telinga itu mampet, terus tangan dan kaki bisa digerakkan, jadi langsung sembuh jam itu. Sehingga akhirnya jadi kesaksian. Hari Minggunya beliau langsung ke gereja dan ikut ibadah. Karena semua orang kampung tahu bahwa dia ngalami begitu.
Tapi itu diminta dari beliau. Kenapa diminta itu? Gara-gara beliau frustrasi. Jadi orang Kristen sendirian di rumah. Nggak bersekutu dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Bagi beliau katanya seperti ikan yang ditaruh di luar air. Padahal ikan-ikannya pada ada di air. Jadi ketika dia masuk ke ibadah itu, lalu ikut ibadah bersama-sama, bergaul dengan orang-orang percaya, bersekutu orang percaya, itu seperti dia masuk ke akuarium dan bersama-sama dengan ikan-ikan, hidup normal gitu. Normal itu ya. Jadi kalau enggak bergaul dengan ikan-ikan, enggak normal gitu ya. Jadi enggak normal, itu maksudnya ayah saya. Jadi karena itu, lalu kemudian saya mendapatkan sesuatu pelajaran ya, mungkin itu apa benar ya dari Alkitab? Kayaknya kenormalan justru yang di situ gitu. Kalau ada kerinduan untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman. Berat amin ya. Sehingga kalau kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman, kayaknya ketidaknormalan terjadi. Nah, nanti kita bisa lihat apa yang Alkitab katakan dan sejarah gereja catat mengenai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini ya. Coba kita akan lihat sekarang. Jadi mari kita akan teruskan renungan kita ini. Pada waktu kita mengenal kita sebagai manusia, maka kita manusia itu dicipta atau dikodratkan sebagai makhluk sosial atau makhluk relasional. Ya. Jangan lupa bahwa pada waktu pertama kali Allah menciptakan Adam, maka Tuhan mengatakan, aduh kayaknya ada kekurangan kalau hidup sendiri. Lalu akhirnya diciptakan berdua. Sehingga dengan berdua itu sudah ada kodratnya itu. Langsung supaya menjadi makhluk sosial, bersosialisasi, relasional, membangun relasi satu dengan yang lain. Sehingga kalau tidak terbangun relasi maka itu seperti tidak tepat. Coba kita lihat ayatnya ya. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan sebagai berikut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa saudara? Gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia titik koma. Dia mestinya akan terima laki-laki. Saudara. Dia mestinya akan terima perempuan. Ini ayat ini sungguh-sungguh ajaib. Diciptakannya dia titik koma. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini ayat ini misteri. Saudara, kalau dia itu satu atau dua? Satu. Kok bisa laki-laki dan perempuan? Satu. Ini. Jadi pada waktu Tuhan mau menciptakan semua alam semesta, dia ciptakan dengan firman-Nya saja kan, jadilah ini, jadilah ini, jadilah. Tapi pada waktu mau menciptakan manusia, dibentuk katanya. Dibentuk. Supaya apa? Dibentuk supaya segambar dan serupa dengan dia. Nah, gambar Allah sebelum ada segala sesuatu itu seperti apa? Alkitab kemudian kita diberitahu bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal atau Trinitas. 3 pribadi dalam kesatuan. Ini keajaiban. Makanya Pancasila kita nomor 1 berbunyi gini, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Karena kalau Maha Eka itu satu ndil. Tapi kalau Esa itu adalah kesatuan. Jemaat itu satu jemaat merupakan kesatuan dari sekian banyak orang. Jadi nggak usah bingung-bingung. Allah Tritunggal itu adalah satu kesatuan tapi dari 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan sifat Allah ini yang paling dominan kita baca dari Alkitab adalah kasih, betul kah? Dengan demikian, dan kasihnya itu adalah kasih agape, kasih yang tak bersyarat, kasih yang mau berkorban, kasih yang melakukan apa saja demi kebaikan yang tertinggi dari orang yang dikasihinya. Itu kasih agape. Sehingga bayangkan dalam kekekalan masa lalu, Allah Bapa mengasihi Allah Putra mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Putra mengasihi Allah Bapa. Dan kasih itu sempurna. Lalu mereka bertiga yang juga jadi subjek kasih dan objek kasih merasakan kenikmatan. Nikmat luar biasa dikasih dengan kasih yang sempurna. Sehingga gara-gara itu Tuhan punya keinginan,
Aduh, kenikmatan ini jangan kita rasakan sendiri. Ayo kita ciptakan satu makhluk yang mereka dapat menikmati kenikmatan kita. Saudara. Penciptaan manusia itu latar belakangnya luar biasa menurut saya. Allah mau berbagi kenikmatan, paham ya saudara ya? Mau berbagi kenikmatan dalam kekekalan masa lalu kepada manusia yang diciptakan. Karena itu manusia harus diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Satu tapi dua, dua tapi satu gitu. Makanya diciptakan dulu Adam. Supaya rusuknya diambil dan kemudian diciptakan. Jadi berapa ini? Dua atau satu? Satu mula-mula, ya kan? Tapi akhirnya jadi dua. Tapi dua itu berasal dari satu. Dua itu tak terpisahkan. Dua itu menjadi bagian dari satu dengan yang lain. Sedemikian rupa. Seperti Allah Bapa dengan Allah Putra dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dengan apa? Lalu nanti kemudian diberkati, punya potensi, punya anak. Akhirnya jadi segitiga juga. Bapa, Putra, dan Bapak, Ibu, dan anak. Jadi desain keluarga kita itu, segitiga itu, sebenarnya itu adalah suasana surga. Surga di bumi. Menarik ya? Jadi ternyata diciptakannya dia, segambar ya, laki-laki dan perempuan itu bukan dua. Tapi kalau laki-laki dan laki-laki itu dua, saudara. Kalau perempuan dengan perempuan itu dua, tapi kalau laki-laki dan perempuan, satu. Karena harus beda. Allah Bapa beda dengan Allah Putra beda dengan Allah Roh Kudus beda dengan Allah Bapa. Tapi mereka sebenarnya sama-sama ilahi. Sama dengan kita. Kita sama-sama insani, sama-sama manusiawi, tapi kalau diciptakan laki-laki dan perempuan, akhirnya kita jadi satu. Aduh, ada anak-anak kecil. Moga-moga mereka ngerti. Hubungan terintim dari manusia terjadi ketika laki dan perempuan intim itu. Dan pada waktu intim itu kan satu itu, jadi satu. Karena Tuhan ciptakan, ada yang menonjol, ada yang enggak menonjol. Lalu akhirnya isi dan akhirnya jadi satu. Kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu diminta dinikmati. Karena itu tidak mungkin manusia ini akan hidup seorang diri. Seorang diri ya. Jadi mesti selalu menjadi makhluk sosial atau relasional. Kemudian di dalam pasal yang kedua ketika penciptaan itu kemudian diuraikan secara detail, sebenarnya saya mesti memulai dari ayat yang ke-18. Kalau seandainya ada Alkitab di sana bisa dengan cepat dibukakan, Kejadian pasal 2 ayat 18 akan bagus untuk dimulai dibaca lalu kemudian masuk ke PowerPoint saya. Ya, ada bisa? Kalau enggak apa-apa. Tapi di ayat yang ke-18 kalau saudara buka Alkitab saudara bunyinya apa? Allah berfirman, tidak baik. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi sudah jelas kalau saudara sekolah, lalu rapotannya tidak baik. Artinya warnanya apa? Merah gitu. Jadi ternyata itu, kalau menurut bahasa Alkitab, penilaiannya adalah tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi supaya ada relasi, supaya ada sosialisasi. Lalu ayat yang ke-20 yang saya baca, di dalam yang saya siapkan dalam PowerPoint, lalu kemudian mengatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya itu kepada manusia. Lalu berkatalah manusia, ini dia. Gitu.
ini dia. Jadi ini sebenarnya ungkapannya begitu. Karena Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia bahasanya baku, maka dia katakan inilah dia gitu. Sebenarnya ini dia gitu. Maksudnya Adam tuh, wah ini dia gitu. Ini dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya satu kami. Ya. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Leave his father and mother and cleave. Cleave, saya kayak kira seperti pernah saya terangkan ya. Cleave itu seperti kalau orang zaman dulu bangun rumah, blandarnya itu kayunya itu panjang sehingga nggak cukup satu pohon, harus 2 pohon disambung, maka di sana akan ada sambungan yang satunya dikeroak, satunya dimenonjolkan. Di sini satunya dikeroak, satunya menonjolkan. Dan pada waktu terpertemukan, klek, ini seperti ngunci, tanpa dipaku pun kuat. Tuhan telah memberi kepada setiap suami atau pria sesuatu yang tidak bisa tidak akan diisi oleh wanita. Dan ada di dalam diri wanita sesuatu yang mau tidak mau diisi oleh pria. Dan klek, jadi satu, kalau sudah satu menyatu seperti itu, susah untuk dipisahkan. Nanti kalau dipisahkan, ibaratnya seperti 2 lembar kertas, sudah dilem jadi satu, itu trinitas itu. Kalau dipisahkan, robek. Saudara mengerti mengapa Tuhan tidak menghendaki kita pisah. Karena kesatuannya sudah seperti Allah Bapa dan Allah Putra. Seperti Allah Putra dengan Roh Kudus. Tapi ini membuktikan kepada kita ada proses live dan ada proses cleave. Berarti itu bersosialisasi dan berrelasional. Sehingga tidak mungkin manusia itu utuh seperti zamannya yang ini. Boleh dianukan, maka bersama sesama manusia dan bersama dengan Allah merupakan kodrat manusia pada waktu diciptakan. Paham ya? Karena kita makhluk sosial, makhluk relasional, maka kita mesti mengalami itu. Nah, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ya, saya tidak akan sampaikan firman Tuhan terlalu panjang hari ini. Saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai 3 kondisi. 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi tidak baik. Alkitab tadi katakan apa? Kalau manusia seorang diri saja memutuskan untuk terus-menerus bersendirian, itu kondisi yang tidak baik. Ya. Kenapa? Karena kalau bersendirian akhirnya tidak bisa mencapai keutuhan dan kebaikan atau kepuasan tertinggi. Udah yang pernah menikah, udah ngerti maksudnya. Enggak mengalami keutuhan. Karena laki-laki dan perempuan ternyata memang diciptakan perempuan supaya satu. Sehingga kalau ini enggak disatukan, tetap enggak utuh gitu. Di ngomong setengah juga enggak, tapi tidak menyatu. Karena itu harus tidak bersendirian. Makanya dari sini nih saudara, kita ini mulai mikir sekarang. Kalau menurut, ini kan bukan menurut saya toh, menurut Allah. Menurut Allah itu, kalau manusia itu hidup sendiri, enggak baik. Karena waktu diciptakan, dikodratkan bersosialisasi. Kalau dia hidup sendiri-sendiri, dia tidak akan mencapai keutuhan dan kesempurnaan di dalam dirinya dia. Nanti kita akan lihat di mana tingkat kesempurnaan itu terjadi dalam diri orang yang hidup tidak sendirian. Nah, sekarang ini kadang-kadang karena kita baru mengalami pandemi, maka akhirnya ada alternatif beribadah pakai online. Saya merenung-renungkan itu. Apakah cukup kita beribadah pakai online? Pada waktu kita beribadah pakai online, ada sesuatu yang sebenarnya tidak terpenuhi di situ, yaitu faktor bersosialisasi, membangun relasional. Karena kita tetap sendiri saja, sendiri saja, enggak bersosialisasi, enggak ada proses take and give, sehingga akhirnya itu tidak akan memenuhi sepenuhnya kodrat manusia yang sudah dikodratkan oleh Tuhan.
Sebab itu memang itu bisa kita lakukan, tetapi tetap kita memerlukan bersosialisasi. Manusia tidak bisa hidup sendiri saja, tapi harus bersosialisasi. Saya baru saja dari US, dari Amerika, ada perjalanan 2 minggu di sana bersama dengan anak saya dan ketua umum dari GSIA di Indonesia, Pak Pastor Arif. Ada konferensi Sender Summit namanya, negara-negara yang sudah mengirim misionari ke negara lain diundang datang. Ya. Lalu kemudian ada khotbah-khotbah di sana. Kebetulan anak saya rupanya juga di jadwal khotbah, lalu dia khotbah, tadi cerita ke Pak Kian, ya, Tuhan pakai dia juga cukup lumayan. Ya. Tapi dalam konferensi itu ada kesaksian-kesaksian yang muncul ada macam-macam. Salah satu diantaranya, sekarang ini Tuhan sedang bergerak dengan membuat seperti semacam revival di antara anak youth, remaja. Dengan kematian siapa itu namanya? Charlie, Charlie. Itu rupanya membangkitkan anak-anak di US dengan luar biasa, anak muda sekarang menjadi sangat mencari Tuhan dengan luar biasa. Lalu kemudian yang dari Belanda cerita, di Belanda ini karena orang-orang sudah bosan dengan tindakan ateis, lalu anak mudanya akhirnya justru sedang mencari Tuhan. Bayangkan youth camp yang diadakan dalam bulan Juni kemarin dulu itu dihadiri ribuan anak-anak remaja. Itu enggak pernah terjadi di negeri Belanda, tapi rupanya sedang terjadi kebangunan rohani seperti itu. Di Jerman juga diceritakan sedangkan, lalu diceritakan di India di ini, waduh ada kebangunan. Tapi ada juga presentasi-presentasi yang menyatakan AI itu loh. AI sekarang juga sedang menguasai dunia dengan luar biasa. Ada begitu banyak manfaat dan berkat yang dinikmati. Termasuk diantaranya pendeta-pendeta bisa jadi sangat malas. Karena kalau mau khotbah tentang seperti ini, langsung minta jajah dari AI, nanti akan disediakan khotbahnya, lalu nggak perlu persiapan. Jadi itu nggak tahu itu khotbah dari Tuhan atau khotbah dari AI ya. Gitu. Jadi, lalu kemudian banyak sekali ya kita bisa menyiapkan pidato, terlalu banyak. Tapi ternyata ada ekses negatif yang sedang diceritakan dari negara-negara, terutama negara-negara Eropa dan Amerika Utara dan negara-negara maju seperti Australia dan sebagainya. Kenapa? Ada begitu banyak kesaksian tentang anak-anak yang mengambil tindakan bunuh diri karena berrelasi dengan AI. Dan ternyata AI nanti sudah memikat, lalu kemudian AI menuntun dia sampai ke satu tingkat. Jawaban terbaik bagimu sekarang, bunuh diri. Dan ada kesaksian orang-orang tua yang sungguh-sungguh luar biasa. Kenapa? Karena AI membuat dia menjadi asosial, non-relasional, hanya dengan alat, dengan ini. Dan dia tidak bergaul dengan. Nah, moga-moga kita tidak akan mengalami pengalaman-pengalaman itu karena kita tidak mau menjadi kondisi yang tidak baik. Amin. Kita mau apa yang berikutnya? Yang taraf baik apa, Pak? Firman Tuhan tadi mengatakan yang baik adalah kita harus bersosial. Maka kita harus berelasi dalam kaitan dengan kita zaman sekarang. Barangkali kita harus bergereja, berjemaat bersama-sama. Nah, saudara-saudara, berjemaat kalau dilihat dari sejarah Alkitab itu lumayan bagus. Karena apa? Pada zaman abad pertama sampai abad keempat tidak ada gedung untuk ibadah, gedung gereja. Yang ada tempat-tempat ibadah adalah rumah-rumah orang. Lah rumah orang itu besar-besarnya rumah orang paling bisa nampung berapa? Paham maksudnya? Jadi berarti satu jemaat lokal itu pasti kemungkinan kurang dari 100 orang ibadah. Selama 3 abad, gereja di muka bumi dari abad 1, abad 2, abad 3 itu berrelasi mengadakan ibadah di rumah-rumah orang yang rumahnya besar. Contohnya kalau di Kolose ya rumahnya Filemon dipakai. Jadi begitu mereka beribadah. Sehingga ibadah-ibadah itu dihadiri 30 orang, 20 orang, 40 orang, 50 orang. Kenal satu dengan yang lain.
Nah, akhirnya sekarang ada perkembangan di mana bergereja itu ditampung dalam gedung-gedung seperti sekarang kita. Yang mempunyai potensi untuk bisa menampung ribuan orang. Betul ya? Tapi itu bagus karena dengan begitu kita bersosial, kita berrelasi. Sehingga itu digarisbawahi, disetujui, ditekankan, disetujui, direstui oleh Alkitab. Manusia jangan hidup sendirian, mesti berrelasi. Contoh, dari Amsal 27 ayat 17 kita sangat hafal dengan ayat itu. Yang mengatakan apa? Besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita mau tajam, ternyata tidak boleh tidak, kita harus berrelasi. Tuhan telah pakai manusia-manusia lain untuk membuat kita tajam. Tidak ada di antara kita ini yang bisa sendiri semuanya tanpa bantuan orang lain. Pak, saya enggak ada guru saya dulu. Saya dulu otodidak, Pak. Saya baca buku. Yang nyetak buku sopo? Paham ya, saudara? Enggak ada kita ini yang bisa pinter itu gara-gara kita sendiri. Kita jadi pinter, kita ditajamkan, pasti ada orang lain. Karena itu kita harus mengakui kebenaran ini. Manusia menajamkan sesamanya. Karena itu asosial, menolak bersosial atau non-relasional, tidak alkitabiah. Kita mesti menjadi makhluk sosial. Karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menciptakan manusia yang juga bersosial. Bersosial kepada Allah, bersosial dengan sesamanya. Karena itu kita mesti bersosialisasi, bergereja. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada ilustrasi yang dibuat oleh pengkhotbah yang mengatakan begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena ini adalah puisi, pasti ini adalah ilustrasi ya. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai atau celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kalau kita jatuh, nggak ada orang lain, kita habis. Tapi kalau kita ada orang lain, maka kita bisa saling tolong menolong. Diyakinkanlah bahwa kita sungguh-sungguh perlu bergereja, perlu bersosialisasi, perlu bermasyarakat. Karena hanya dengan cara itu kita akan justru memenuhi kepenuhan kepuasan hidup kita. Yang menarik saudara, ada satu ayat yang baru saja saya dan istri saya mendapatkan dari profesor kami. Profesor saya dulu yang mengajar saya waktu saya program master. Tapi kemudian beliau sekarang sudah usia 80 tahun. Kemarin dulu datang lagi ke Indonesia dan sampaikan ini. Waduh, kebenaran yang luar biasa. Dia sedang berbicara mengenai prajurit Romawi yang digambarkan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6. Ada kata-kata begini kan. Kenakanlah apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu ayat 11. Ayat 16 katakan gini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, pada zaman kuno dulu, musuh-musuhnya Romawi itu selalu saja menyerang mereka dengan panah-panah yang berapi dan beracun. Nah, tentara-tentara Romawi itu rupanya ini saudara, bukan kalau gambaran kita orang memakai perisai tentara. Itu perisai untuk dirinya sendiri. Dan biasanya kalau perisai dipakai oleh seorang prajurit, tidak akan menutupi seluruhnya. Betulkah? Sehingga masih ada bagian-bagian yang, sehingga kalau panah api itu jatuh, maka dia akan. Tetapi ternyata dari sharing dari profesor kami ini, dia mengatakan sebenarnya prajurit Romawi dulu, setiap kali mereka berperang, selalu dalam bentuk grup sekian orang, dan perisai itu adalah perisai yang diputar gitu, sehingga pada akhirnya menutupi semua bagian dari orang itu, sehingga panah yang berapi itu tidak pernah bisa. Artinya apa? Satu orang menutupi dirinya sendiri dan menutupi satu orang yang lain. Satu orang menutupi diri sendiri dan menutupi yang lain. Satu orang menutupi diri sendiri dan menutupi yang lain. Sehingga pada akhirnya membentuk perisai besar yang menutupi semua kelompok orang itu. Wah, waktu saya dapat gambaran itu, saudara-saudara,
ternyata perlindungan kita tidak jauh-jauh. Tuhan sudah menyediakan teman-teman seiman untuk menjadi pembawa perisai bagi kita sampai seluruh kehidupan kita akan dapat tertutupi. Karena itu Tuhan mengharapkan supaya kita menjadi jemaat yang bergereja. Sehingga dengan cara demikian bukan hanya untuk mendapatkan yang positif saja. Misalnya tadi orang menajamkan sesamanya sehingga kita menjadi berprestasi. Tetapi juga untuk menangkal hal-hal yang buruk. Ternyata kalau bersama-sama itu akan luar biasa. Saudara mau yang lebih baik enggak? Firman Tuhan yang terakhir. Kebaikan yang tertinggi. Hati menyatu dalam kekeluargaan. Nah, sesudah gereja akhirnya menjadi gereja yang besar-besar dan memakai gedung-gedung yang besar, maka semua gereja-gereja yang besar-besar itu yang mau memenuhi kebutuhan seluruh warga jemaatnya, mau tidak mau mereka harus membuat small group. Pak Cho Yongki, pendeta di Korea, yang memulai pelayanan dengan 5 orang, perintisannya hanya dapat 5 orang saja. Lalu kemudian berkembang. Pada waktu saya sekolah Alkitab tahun 1982, anggotanya sudah 200.000, 400.000. Lalu kemudian berkembang. Ketika beliau almarhum kemarin, dikatakan anggota jemaat dari Yoido itu sudah mencapai hampir 1 juta. Tapi sejak awal Pak Cho Yongki dapat langsung dari pembacaan Alkitab di Kisah Rasul. Bahwa ternyata dari Kisah Rasul itu ada ibadah bersama dan selalu ada ibadah tengah minggu yang berbentuk komsel-komsel. Itu yang menyebabkan jemaat bisa dimuridkan dan mendapatkan kekuatan. Karena kalau satu kali, saudara kita tentu mau, satu kali jemaat yang mula-mula hanya kira-kira 120, tahu-tahu Tuhan bikin KKR yang dipertobatkan tambah 3.000. Ya apa? Sewa gedungnya cepat-cepat yang cari yang 3.000 kan? Tapi bukan hanya itu. Kalau mereka enggak ada persekutuan satu dengan yang lain, maka lama-lama merodoli. Karena enggak ada ikatan apa-apa. Kalau sudah ribuan, enggak saling kenal, maka enggak ada kekuatan apa-apa. Tetapi kalau sudah saling kenal, akhirnya kita bisa saling tolong-menolong, saling menguatkan satu dengan lain. Makanya kemudian Pak Cho Yongki mengatakan small groups. Dan pada waktu beliau membentuk small group yang disebut dengan kelompok sel pada waktu itu. Akhirnya jemaat terus bertumbuh dalam pertambahan jumlah, tapi juga kekuatan rohani. Karena dalam jumlah yang kecil, betul-betul kebaikan tertinggi itu tercapai. Sebenarnya seandainya keluarga kita keluarga yang besar seperti keluarga saya, orang tua saya maksud saya, barangkali itu sudah bisa menjadi satu komsel tersendiri ya. Tetapi jangan lupa saudara, seperti keluarga saya berasal dari keluarga yang bukan anak Tuhan. Jadi kalau ada satu saja yang sudah bertobat, kalau kita mau membentuk komsel dengan keluarga saya nggak bisa. Itu sebabnya kadang-kadang diperlukan keluarga lain. Supaya kita bisa saling menguatkan. Walaupun toh keluarga kita sudah menjadi dalam Tuhan semua, toh kita masih dapat sharing dari keluarga lain yang bisa menguatkan kepada kita. Tapi pasti dibatasi dalam jumlah tertentu di mana kita masih bisa ingat nama. Kalau 3.000 nggak bisa. Paham? Kalau masih ingat nama dan itu namanya kekeluargaan. Coba kita lihat sejarahnya. Ya sama-sama ya. Kita mulai dari Taman Eden. Tuhan sudah membentuk sosial. Betul ya? Tidak seorang diri. Taman Eden. Tapi kemudian dibesarkan Abraham. Apa? Keturunan Abraham. Ishak, Yakub, anak-anak Yakub. Yang akhirnya jadi umat perjanjian lama. Dan itu jadi umat Tuhan. Perhatikan dalam umat Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Dalam setiap suku, kaum, puak, keluarga. Selalu ada pengaturan ke yang kecil-kecil. Betul kan? Jadi Tuhan selalu mau supaya sosialisasi kita tuh yang besar iya, tapi juga harus ada yang kecil ini. Kalau nggak ada yang kecil ini, nggak bisa kuat yang besar itu. Bahkan sebenarnya menurut ilmu sosial, bukankah kekuatan suatu negara itu terjadi kalau keluarga-keluarga dalam negara itu kuat? Keluarga-keluarga yang kuat dalam satu desa, membuat desa itu kuat. Desa-desa yang kuat hubungannya membuat satu kecamatan kuat. Kecamatan-kecamatan yang
Orang-orangnya hubungannya kuat menyebabkan kabupaten kuat. Kabupaten-kabupaten yang hubungannya kuat menyebabkan provinsi kuat. Provinsi-provinsi hubungannya kuat menyebabkan negara kuat. Tapi berasal dari keluarga dan keluarga plus-plus. Yaitu 2-3 keluarga bergabung. Maka menjadi kekuatan yang luar biasa. Selalu dibangun dari sana. Semua ahli sosiologi mengatakan bahwa kalau mau merusak suatu bangsa gampang. Kalau kamu bisa merusak keluarga-keluarga, maka tanpa itu kan seperti selnya dibuat semua rusak, maka seluruh tubuh akan jadi rusak. Jadi hati-hati, diam-diam kalau sel-sel ini dirusak, maka akhirnya nanti seluruh tubuh akan jadi rusak. Makanya kita lihat perjanjian lama, akhirnya mereka diminta untuk menjadi satu bangsa, tapi juga tetap ada kelompok kecil yang harus berurusan. Lalu kemudian masuklah ke dalam perjanjian baru. Akhirnya terbentuklah umat perjanjian baru. Apa kata Alkitab tentang umat perjanjian baru? Yuk kita baca sekarang. Misalnya dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Saudara, Efesus dan Kolose ini adalah disebut dua surat yang kembar. Karena dua-duanya berbicara mengenai gereja. Tapi kalau Kolose tekanannya adalah kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Efesus tekanannya adalah tubuh dari gereja, yaitu gereja. Orang-orang percaya. Pada waktu Paulus berbicara mengenai tubuh Kristus, orang-orang percaya, ini ilustrasinya. Dia mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Udahlah, kamu bangsanya apa, ya, sukunya apa, ngomongnya apa. Kalau sudah jadi anak-anak Tuhan, kita bukan asing dan pendatang. Amin. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. The church atau a church that do not reflect an atmosphere of a family is not a church. Gereja yang tidak mencerminkan atmosfer kekeluargaan bukan gereja. Karena gereja harus menjadi anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Jadi semua gereja dimanapun dan kapanpun harus bersifat kekeluargaan. Saudara-saudara ingat pada waktu mula-mula Tuhan menciptakan gereja. Kisah Rasul pasal 2. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu kumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah namanya persekutuan, fellowship. Namanya fellowship itu mesti kumpul dan ada makan-makannya gitu. Itu namanya fellowship. Bahkan dalam bahasa Inggris, kalau kita sudah ngomong dengan sama orang Kristen di mana-mana, let's berfellowship gitu, ya. Itu artinya kita diajak makan gitu. Karena mungkin ketularan orang Yahudi. Orang Yahudi itu katanya, walaupun kita sudah berkenalan dengan dia, tapi kalau belum diajak makan, kita sebenarnya belum diterima sebagai teman atau sahabat. Katanya. Nah itu sebabnya kita ngerti kitab Wahyu itu. Wahyu pasal 3. Tuhan Yesus katakan apa? Aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa membukakan pintu itu, aku akan masuk dan aku akan, jangan lupa itu. Aku akan makan sama-sama dia. Karena kalau belum makan, bukan sahabat. Jadi mari siang ini kita makan sama-sama. Supaya kita meneguhkan bahwa kita semua sahabat. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi katanya kalau belum makan, belum sahabat. Ya. Jadi karena itu Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi juga. Tuhan Yesus makan di rumahnya pemungut cukai. Itu artinya dia bersahabat dengan orang berdosa. Itu artinya. Jadi makanya orang-orang lain pada ngerundel. Kok guru kok makan sama-sama orang berdosa. Makan itu adalah menunjukkan sahabat. Nah jadi saudara, makanya mereka kumpul dan memecahkan roti. Berarti ada
fellowship, ada persekutuan, ada keakraban, ada kesahabatan, ada tadi hubungan yang sangat intim jemaat mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka kumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kadang-kadang orang jadi bingung ini, kok tiap hari Pak? Kan giliran. Ya bait Allahnya kan nggak bisa nampung yang 3.000 yang baru bertobat ada. Jadi akhirnya kelompok A ibadah Senin, kelompok B ibadah Selasa, kan ini kan tiap-tiap hari akhirnya di bait Allah. Di bait Allahnya begitu, tapi di rumahnya mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Nah kalau ini menyangkut semua secara bergilir dan apa? Kok makan terus ya? Makan bersama-sama dengan gembira. Jangan sampai kita mau ada CG, lalu kemudian ayo ke rumah saya makan aku, tapi CG itu repot gitu. Lah nggak gembira akhirnya ya. Jadi jangan sampai itu mendatangkan beban berat. Seharusnya ada sukacita dengan gembira dan dengan tulus hati. Aku gembira loh, tapi hatinya enggak. Jangan ya. Jadi kalau memang belum waktunya untuk nampung, ya sudah yang lain-lain dulu yang nampung supaya bisa gembira dan suka dan tulus hati. Ya makan tapi ya gembira ya tulus hati gitu loh ya. Sambil memuji Allah. Jadi CG bukan untuk ibadah kayak gini, tapi CG adalah untuk bukan berfellowship ya, bersahabat, berkekeluargaan supaya jadi akrab sekali. Nah, hanya dengan itu maka kita bisa bersih menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Saudara tahu Bapak Gereja Eusebius ya, yang hidup pada awal-awal abad pertama menulis dalam bukunya. Dan pada waktu Pak Eusebius itu menulis, sebenarnya dia bukan menulis teori, tapi dia menulis suatu kenyataan. Pada abad pertama, orang-orang Kristen baru muncul, dan mereka hidup luar biasa. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2, pasal 2 tadi, itu sebenarnya mereka sampai ada yang membantu satu dengan yang lain, yang ada keperluan. Kita baca pasal 4, sampai ada yang menjual tanahnya, karena ada cukup banyak jemaat di Yerusalem pada waktu itu kelaparan. Sampai dijualkan tanah tanpa dihitung karena rasa kekeluargaannya begitu rupa dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu akhirnya mereka jadi akrab yang seperti itu. Bapak Gereja Eusebius pernah mencatat celetukannya orang-orang non-Kristen. Jadi orang-orang Kristen, non-Kristen itu yang belum jadi Kristen di kota-kota mana-mana itu, rupanya mereka pada kumpul di posyandu gitu ya. Kalau ada posyandu waktu itu ya, pada kumpul, pada pos-pos mereka kumpul, lalu mereka ngerasani orang-orang yang sudah di Kristen. Ngerasaninya gimana? Ngomongnya gini, behold how they love one another. Perhatikan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Terusannya mengatakan begini, and their love overflows to us. Dan kasih mereka sampai melimpah-limpah keluar menyentuh kita. Wow, kalau itu terjadi, itu akan terjadi seperti orang Kristen di kampung saya sebelum saya dan keluarga saya jadi Kristen. Mereka itu rukunnya minta ampun, kasih-kasih. Sampai ibu saya pernah mengatakan, memang orang Kristen di sini dari dulu saya perhatikan baik-baik. Dia belum jadi Kristen, dia ngomong, orang Kristen di sini baik-baik, sangat dimimpikan. Sehingga orang-orang Kristen bertumbuh, dimuridkan dalam CG-CG. Sehingga akhirnya makin lama makin baik. Kenapa kalau orang nggak berkumpul dalam CG, dia bisa saja berpikir bahwa dia baik. Tapi kalau dinilai oleh orang lain, misalnya ada seorang yang sebenarnya, misalnya pelit. Kalau dia sendirian, dia nggak kerasa pelit. Betul kan? Nggak ada bandingannya kan, gitu. Betul ya? Kalau dia seorang pemarah, tapi nggak ada orang lain, dia nggak akan rasa kalau dia pemarah. Tapi begitu dia kumpul dengan beberapa orang yang bisa diamati, bukan di gereja besar. Kalau di gereja besar nggak bisa diketahui. Kalau dalam kelompok kecil, itu pemarah banget. Nah, gara-gara ada teman-temannya yang mengingatkan pemarah itu nggak baik. Ayo jadi lebih baik.
maka orang itu lama-lama jadi tidak pemarah, tidak memarah. Betul ya? Itu loh berkatnya kelompok-kelompok macam CG itu. Lalu akhirnya kita jadi berkat bagi orang-orang lain. Yang tadi pelit tadi, akhirnya kroso. Yo, kok dia nyumbangi bagus ya? Dia bagus. Oh ternyata aku pelit ya. Nah, kroso kan? Ya sudah tak doakan, lumayan kan? Ya, saya doakan supaya diberkati kan lumayan. Akan ada pertumbuhan, syukur-syukur nanti akhirnya Tuhan ubahkan hatinya. Aku malu aku lagi gini terus, mosok urip sepisan. Paham ya saudara ya? Akhirnya dia menjadi orang yang tidak pelit. Nah terus kita pakai contoh apa saja sudah bisa ya. Tadi cuma 2 saja saya kasih contoh, tapi sebenarnya bisa. Pokoknya kita ini membutuhkan orang lain supaya kita bertumbuh. Contohnya suami istri yang betul-betul terbuka. Saya ini bersyukur dapat istri Bu Esther. Karena Bu Esther selalu akan menolong saya. Yang ini masih kurang bagus loh. Ayo saya bantu supaya bertumbuh di situ. Gitu. Jadi kalau saudara tahu, saya dulu itu yang kenal saya pada umumnya mereka bilang Pak Gadot itu sabar. Sabar nggak tahu nesu. Tapi mendem di sini. Hati nanti kalau pas nggak ketulungan, marahnya nggak karu-karuan. Tapi Bu Esther sebagai istri, pagi, siang, sore hidup dengan saya, akhirnya tahu, loh ada penyakit ini. Karena Alkitab mengatakan, kasih itu apa? Panjang sabar. Kasih itu tidak pemarah, tetapi tidak menyimpan kesalahan orang. Kalau cuma tidak pemarah aja bisa nyimpen. Tapi kalau menyimpen bukan kasih. Atau tidak nyimpen tapi marah-marah. Ya bukan kasih. Gitu. Bagaimana kita bisa tidak marah tapi juga tidak nyimpen? Mengampuni. Lalu akhirnya itu jadi kasih. Nah Bu Esther ngajari saya untuk bisa ngampuni. Syukur saya dikirimi malaikat untuk menolong saya. Nah begitulah saya juga menolong dia. Karena apa? Kalau orang itu dekat, akhirnya kita tahu, oh saya bisa membantu dia. Supaya dia bertumbuh begini. Saya bersyukur pada Tuhan ya. Kami melakukan pelayanan di Bali dan CG-CG yang ada itu. Wah kalau dengar cerita-cerita mereka itu, wah Pak ini dulu gini-gini Pak. Tapi sekarang sudah jadi begini karena bertumbuh bersama-sama. Di dalam kelompok kecil bisa diamati dengan baik dan ditolong. Untuk bisa jadi. Wong hidup cuma 1 kali aja saudara. Kenapa tidak mau jadi berkat? Betul? Kita hidup 1 kali saja kok. Mari kita jadi berkat bagi setiap orang. Sedemikian rupa orang-orang mula-mula dulu sampai memberkati banyak orang. Sampai orang-orang luar pada ngerasani yang seperti tadi. Membicarakan yang baik. Luar biasa. Karena itu Tuhan kemudian mengatakan apa? Ibrani 10 ayat 24-25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah gereja, ibadah CG, ya seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Supaya kita pada waktu kedatangannya Dia menemukan kita sebagai mempelai yang layak untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menjadi sama dengan kita yang dibentuk menjadi serupa dan segambar seperti Allah kita. Amin. Amin. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Moga-moga dengan ini akhirnya kita menjadi orang-orang yang mau terus-menerus berCG bersama-sama. Untuk terakhir saja ya saudara, moga-moga saudara tidak akan mengalami pengalaman ini. Di Malang dulu tahu-tahu ada berita, gempar, bus, apa? Seorang ibu ngasih minum baygon sama anak-anaknya. Sampai semuanya mati dan setelah itu dia sendiri. Nah kebetulan salah satu anaknya itu adalah teman sekelas dengan anak saya. Sekolah di Karis National Academy. Karis National Academy akhirnya berkabung pada waktu itu. Dan kami kumpul, orang-orang tua pada kumpul. Lalu dicari tahu kenapa. Ternyata ibu itu tiap kali ngantar anaknya itu. Ibu-ibu lain tuh suka kumpul gitu, suka saling ini.
Tapi ibu itu selalu menyendiri. Tiap kali diajak mau sama-sama, selalu nggak mau. Jadi bebannya ditanggung sendiri terus. Dipikirnya manusia begitu kuat, sehingga dia bisa nanggung dirinya, bebannya sendiri. Kesaksiannya para ibu-ibu katakan, nggak tahu Pak, ibu itu selalu nggak mau loh kalau diajak kumpul sama kita. Tapi kalau yang kita kumpul ini Pak, akhirnya ya, apa-apa yang menjadi pergumulan kita itu cuma ibu-ibunya, anak-anak yang sekolah aja. Akhirnya bentuk CG itu. Ya, akhirnya kami bisa doa mendoakan Pak, dan kita bisa ditolong. Ibu itu selalu begitu, jadi akhirnya rupanya hanya itu jalan keluar yang diambil. Kasihan dong anak-anaknya jadi korban dari ibu itu. Yang tidak, moga-moga ini tidak akan pernah terjadi. Suatu bukti bahwa kita membutuhkan sesama teman anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa berdiri sama-sama dengan kuat dan dikuatkan oleh yang lain. Tuhan memberkati kita.